Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Isda ya. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Ya, anak-anak, karena kita sedang berada di masa pandemi, maka Bu Isda akan selalu ingatkan untuk kalian mengingat 5M. Apa itu? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Dan yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang keempat, membatasi mobilitas di tempat umum. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan atau keramaian. Apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Nah, Bu Isda harapkan anak-anak hari ini bisa mengetahui amanat yang terdapat pada teks puisi. Dan yang kedua, dapat mengetahui manfaat keberagaman makanan daerah di Indonesia. Nah, anak-anak, silahkan mengamati gambar berikut ini. Kalian lihat di situ ada banyak sekali profesi atau pekerjaan. Dan profesi di sini ada banyak sekali ya. Contohnya ada pelukis, ada fotografer, ada musisi, dan lain sebagainya. Pekerjaan atau profesi merupakan salah satu hal yang bisa kita jadikan sebuah cita-cita. Nah, bagaimana denganmu? Apa cita-citamu? Apakah menjadi seorang guru? Atau seniman? Atau sastrawan? Ibu ingin tahu. Salah satu profesi yang ada yaitu menjadi seorang sastrawan. Berikut ini adalah contoh karya sastra yang dibuat oleh seorang sastrawan. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Sastrawan sendiri ada banyak jenisnya. Nah, sastrawan itu salah satunya adalah penulis cerita anak. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu kita belajar membaca. Dan yang ketiga, membantu kita mengenal lingkungan sekitar dengan cara yang menyenangkan. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, anak-anak, saatnya kalian memulai membuat puisi tentang cita-cita. Nah, buatlah puisi 2 bait yang menggambarkan cita-citamu. Lalu bacakan dengan percaya diri. Minta bantuan anggota keluarga di rumah untuk merekam video aksimu saat membacakan puisi. Kerjakan pada lembar kerja peserta didik yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat mengerjakan. Tahukah kamu, selain sastrawan, salah satu pekerjaan atau profesi yang bisa dijadikan sebuah cita-cita adalah menjadi seorang koki atau juru masak atau bisa juga disebut chef. Koki adalah orang yang tugasnya membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah dan layak untuk dibayar. Sekarang silahkan kalian amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar makanan daerah Nusantara
yang sangat bermacam-macam dan beragam. Apakah kalian pernah mencoba makanan tersebut? Ada sate, ada tumpeng, ada nasi goreng, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui ada banyak sekali makanan yang ada di Indonesia ya. Sekarang coba jawab pertanyaan ini. Manfaat apa yang kamu dapatkan setelah kamu mengetahui keanekaragaman makanan daerah di Indonesia? Nah, setelah melihat video pembelajaran ini, kerjakan tugas dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD yang linknya akan dikirimkan melalui WhatsApp. Semangat mengerjakan ya! Nah, materi yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan. Yang pertama, puisi menggunakan kata-kata yang sering kali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Yang kedua, manfaat mengetahui keberagaman makanan daerah Nusantara di Indonesia, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia menjadi bangga dan lebih menghargai keunikan masing-masing tradisi atau makanan daerah orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita mencapai akhir video pembelajaran ini. Terima kasih ya sudah melihat video pembelajaran ini sampai akhir. Nah, Ibu Isda harapkan kalian di rumah selalu jaga kesehatan, hati-hati dan selalu bersyukur. Tetap semangat ya, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.